subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum ke materi, kami, kelompok strukturalisme, mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji selaku dosen pada mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat yang telah membimbing kami dalam pembelajaran mengenai mata kuliah kali ini. Dalam presentasi kali ini, perkenalkan, nama saya Sunita Anjani. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian akan ada Fidela Sita sebagai pemateri 1, Triani Sukma sebagai pemateri 2, Anissa Khalifatul sebagai pemateri 3, Vicky Fauzi sebagai pemateri 4, Rizka Fadila sebagai pemateri 5, Hani sebagai pemateri 6, Ahmad Subagja sebagai pemateri 7, Rahmatia sebagai pemateri 8, dan yang terakhir Widya Ningsi sebagai pemateri 9. Di sini kami akan membahas mengenai filsafat strukturalisme yang pada umumnya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu filsafat. Filsafat yang kerap kali disebut sebagai Mother of Science atau ibunya ilmu pengetahuan. Kemudian juga pada khususnya kami akan menjelaskan mengenai filsafat aliran strukturalisme, perbedaan atau persamaan filsafat aliran strukturalisme dengan filsafat aliran lain, serta tokoh-tokoh yang ada dalam filsafat strukturalisme ini. Untuk penjelasan materi, akan saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidela Sita Aprila, NPM 180111081014. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pias yang artinya pencari dan dari kata sophos atau sophia yang artinya pengetahuan atau hikmat, sehingga dapat diartikan bahwa filsafat adalah para pencari kebijaksanaan. Filsafat juga dipahami sebagai proses, metode, dan cara untuk mempersoalkan apapun sehingga akhirnya mendapatkan jawaban. Namun, dalam pencarian jawaban tersebut kita tidak dapat menemukan kata final, karena bisa jadi dari jawaban tersebut kita malah mendapatkan pertanyaan baru lagi. Filsafat memiliki sumber yang sangat dekat dengan kita, yaitu pengalaman hidup sehari-hari. Filsafat juga merupakan ilmu yang terbuka, apalagi bagi mereka yang selalu memiliki pertanyaan. Ada beberapa hal yang mendukung orang-orang untuk berfilsafat, yaitu keheranan atau kekaguman, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan. Terima kasih. Baik, saya Triani Sukma akan menjelaskan apa itu filsafat strukturalisme. Strukturalisme ialah istilah filsafat bahasa yang diambil dari istilah fisika yang membahas tentang struktur atom-atom. Kemudian, istilah strukturalisme diambil dan diterapkan dalam bidang ilmu humaniora oleh para pakarnya termasuk pakar ilmu bahasa. Strukturalisme menjadi teori yang sangat populer sebagai metode analisa linguistik karena strukturalisme mengaku bahwa struktur yang diamati merupakan aktualitas dari struktur batin. Strukturalisme adalah kajian bahasa yang hanya berfokus pada struktur bahasa. Padahal istilah-istilah yang digunakan oleh para filosof adalah istilah yang memiliki tujuan objektif pada ranah metafisik. Karena itu, strukturalisme tidak akan mampu memahami bahasa yang digunakan oleh para filosof. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan aliran strukturalisme dengan aliran lain. Adapun perbedaannya dari strukturalisme sendiri dengan aliran lain yaitu pada kegunaannya masing-masing. Strukturalisme digunakan untuk membahas tentang struktur atom-atom atau lebih populer sebagai metode analisa linguistik. Seperti dalam pengertiannya, strukturalisme adalah sebuah istilah filsafat bahasa yang diambil dari istilah fisika yang membahas tentang struktur atom-atom bahasa. Hal ini dapat menjadi persamaan dan dari filsafat lain, yakni filsafat yang sama-sama mengkaji bahasa. Lebih tepatnya, kejadian-kejadian yang dikaji melalui bahasa. Inti suatu masalahnya diuraikan secara deskripsi dan penelitiannya pun dilakukan dengan penyelidikan, sehingga kejadiannya pun benar-benar terjadi tanpa ada yang direkayasa sedikit pun.
Mengungkapkannya pun tidak terikat oleh waktu dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur sistem pun melalui pendidikan. Filsafat strukturalisme Ferdinand de Saussure. Saussure dengan nama lengkap Morgan Ferdinand de Saussure lahir di Jenewa pada tahun 1857. Beliau adalah cendekiawan besar abad ke-20. Beliau tidak hanya berkontribusi pada ilmu linguistik, tetapi pada ilmu lainnya. Pemikiran filsafat de Saussure adalah bahasa merupakan perbedaan di mana sistem sendiri adalah produk perbedaan tersebut. Bahasa hanya bisa bermakna ketika dipahami melalui sistem-sistem bahasa dalam suatu konfigurasi linguistik atau totalitas perubahan sistem-sistemnya. Untuk mendapatkan totalitas tersebut harus dilakukan pendekatan bahasa dengan perspektif sinkronis. Salah satu tokoh strukturalisme adalah Emile Durkheim. Ia dikenal sebagai pencetus teori strukturalisme fungsionalisme yang lahir pada April di Epinal, Prancis. Ia adalah salah satu pencetus sosiologi modern yang mendirikan Fakultas Sosiologi di salah satu universitas Eropa. Ia menyumbangkan banyak ilmu pengetahuan dalam sosiologi, dan karya-karyanya membahas hal-hal yang masih tabu di masyarakat. Salah satunya adalah ia membahas agama hingga kejadian bunuh diri. Selanjutnya, salah satu tokoh aliran strukturalisme adalah Roland Barthes. Beliau merupakan salah satu filsuf ternama yang ada di Paris. Lahir pada tanggal 12 November tahun 1915. Memiliki kecenderungan terhadap aliran strukturalisme yang terlihat sejak tahun 1970. Allen pada tahun 2003 mengemukakan bahwa Roland Barthes menggunakan analisis struktural pada kajian sastra mengenai narasi bacaan. Nah, menurut beliau, jika ingin mengkaji bahasa, maka harus menggunakan pendekatan deduktif. Roland Barthes juga dikenal sebagai tokoh kritikus sastra yang menyulut debat antara bentuk-bentuk karya sastra yang konservatif dengan bentuk-bentuk sastra yang perintis. Dari pemikiran-pemikirannya tersebut, beliau telah menyumbangkannya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya kajian budaya, bahasa, dan sastra. Sampai saat ini, pemikirannya tersebut telah digunakan oleh berbagai universitas yang ada di belahan dunia. Lucien Guttmann lahir di Rumania pada 20 Juli tahun 1913 dan meninggal pada 8 Oktober di Prancis. Pemikiran terkenalnya dalam filsafat adalah strukturalisme genetik. Awalnya orang yang dianggap letak dasar masa genetik ini adalah Hippolyte Taine, seorang kritikus dan sejarawan dari Prancis. Guttmann terkenal dengan teori strukturalisme genetiknya. Strukturalisme genetik memasukkan faktor genetik dalam karya sastra. Genetik sastra artinya asal-usul karya sastra. Adapun faktor yang terkait dalam asal-muasal karya sastra adalah pengaruh dan kenyataan sejarah yang turut mengkondisikan saat karya sastra itu diciptakan. Tokoh selanjutnya adalah Levi Strauss. Levi Strauss adalah seorang ahli antropologi dan etnografi terkemuka Perancis yang dikenal sebagai bapak antropologi modern. Pandangannya yang utama adalah struktur pemikiran manusia purba sama dengan struktur pemikiran manusia modern, karena sifat dasar manusia sebenarnya sama. Pemikiran ini dituangkannya dalam buku yang terkenal, yaitu Treatise Tropiques, yang menempatkan Levi Strauss sebagai salah satu tokoh terpenting aliran strukturalis. Model analisis struktural Levi Strauss benar-benar sebuah model analisis sastra lisan yang sangat menarik, khususnya di bidang kajian mitos dan dongeng. Strukturalisme bagi Levi Strauss adalah sebuah epistemologi baru dalam ilmu sosial budaya. Strukturalisme Levi Strauss mengemukakan sebuah model analisis yang mencengangkan, karena dapat memanfaatkan data-data etnografis secara leluasa.
Dengan demikian, kelemahan strukturalisme sastra tidak berlaku dalam strukturalisme Levi-Strauss. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan suatu pengetahuan mengenai hakikat segala yang ada. Filsafat ini memiliki banyak aliran, salah satunya aliran strukturalisme. Aliran ini berfokus pada kajian bahasa, yaitu pada struktur bahasa. Lahirnya aliran strukturalisme tidak terlepas dari teori-teori yang mendukung serta pemikiran-pemikiran para tokohnya. Di antara para tokohnya yaitu yang pertama ada Ferdinand de Saussure, yang kedua Emile Durkheim, yang ketiga ada Levi-Strauss, yang keempat ada Lucien Goldman, dan yang kelima ada Roland Barthes. Seiring perkembangan zaman, tentu filsafat ini akan mengalami berbagai perubahan, tentunya didukung dengan teori yang semakin baik dan dengan aspek sosial yang dapat mempengaruhi filsafat ini, sehingga kajiannya akan lebih luas lagi dan diperbaiki dengan teori-teori yang berkembang pada masa itu. Terima kasih.